Selamat siang, Yesi. Siang, Bu. Oke, Yesi, Nabila mana? Nabila ada, Bu? Ada. Tolong Ibu ya, ingatkan Nabila untuk gabung dan teman-temannya yang lain. Sambil menunggu, kita mulai saja ya. Oke. Mungkin kalau yang berhalangan untuk gabung, bisa masuk ke kelas ya. Bilang ke temannya ya. Yesi, bantu Ibu. Bilang ke temannya masuk ke classroom. Kayak Nanda ya kan. Nah itu kan nggak punya HP, masuk aja ke classroom gitu. Oke. Alhamdulillah pada hari ini kita sehat. Kita diberikan kesehatan untuk kita menunjukkan ini adalah barang berharga. Untuk memperolehnya itu harus kita usahakan, harus kita pelajari, harus kita pikirkan. Dan yang paling penting dibarengi dengan doa, ya kan? Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa, kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Ibu berikan gambar. Nah, nanti kalian mengidentifikasi garis gaya listrik dengan benar. Lalu, melalui simulasi PET, kalian dapat menganalisis hubungan medan listrik dan gaya Coulomb dengan tepat. Lalu, melalui kegiatan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi rangkaian tertutup dan terbuka dengan benar. Lalu nanti di sini kalian menyajikan hasil dari pengamatan gambar yang kita amati nanti. Jadi hasil kita. Oke, itu tujuan kita ya pada pembelajaran hari ini. Ingat-ingat ya, materi medan listrik ini penting sekali untuk kita pelajari, terutama untuk biasanya medan listrik ini diterapkan untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang elektronik. Nah, itu menerapkan prinsip-prinsip dari medan listrik ini. Lalu nanti pada pembelajaran ini, pertama Ibu akan memberikan kalian gambar, lalu akan memberi kalian simulasi PET. Kan Ibu sudah share ya di grup PET-nya. Nah, nanti di situ kalian menganalisis, mengidentifikasi garis-garis listrik dengan benar, lalu menganalisis hubungan medan listrik dengan gaya Coulomb. Nah, nanti kita berdiskusi di situ. Oke, mulai pembelajaran kita pretest dulu ya. Oke, pretest yang seperti kemarin. Oke. Oke, gimana tadi hasil pretestnya? Sudah lihat kan? Nah, nanti di post test kita kerjakan lebih baik lagi dari hasil pretest tadi ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materinya. Medan listrik, ya kan? Oke. Ya. Oke, ini. Oke, ini kasus sutet berdampakkah? Tahu sutet? Nah,
Nah, ini sutet ini namanya sutet. Sutet itu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Sutet itu singkatan dari itu ya. Nah, pernah dengar kan dulu di daerah-daerah yang ada sutetnya itu banyak orang komplain, ya kan? Takut berbahaya dengan kesehatan. Katanya, nah itu kita nggak bahas, yang kita bahas ini. Nah, kalau di daerah sutet itu katanya, nih dengan kita tancapkan, kita taruh lampu di dekat sutet itu bisa menyala. Nah, tidak di dekat sutet. Nah, tuh. Jadi, apa itu? Mengapa lampu neon menyala di bawah sutet? Apakah lampu neon akan menyala juga jika diletakkan agak jauh dari sutet? Kira-kira menyala nggak? Enggak. Tapi di bawah sutet aja yang dia menyala. Nah, jadi apa itu medan listrik? Apa medan listrik itu? Medan listrik. Kalau di daerah sutet dia hidup, tapi kalau agak jauh dari sutet dia tidak hidup. Jadi apa yang dimaksud dengan medan listrik itu? Kawasan atau wilayah yang memiliki sistem tegangan listrik. Iya, wilayah yang masih dipengaruhi oleh medan listrik. Oke, bagus ya. Oke, nih medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda. Oke. Nah, ini ibu punya garis gaya listrik. Nah, nih gambarnya. Oke, diperhatikan. Ini kalau yang positif seperti ini gambarnya. Kalau yang negatif seperti ini gambarnya. Oke. Nah, ini kelihatan sudah? Kelihatan sudah. Oke, ini positif. Nah, lihat gambar yang positif. Oke. Nih, kalau positif seperti ini gambarnya. Lihat ya tanda panahnya. Oke. Kembalikan lagi, kita lihat yang negatif. Nah, ini gambarnya kalau yang negatif. Nah. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini dari gambar yang kalian lihat, nah, adakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari gambar yang kalian lihat? Mengapa kalau yang positif panahnya arahnya keluar? Nah, oke. Kenapa jika yang positif arah panahnya keluar? Oke, ada pertanyaan? Arah panahnya ke dalam. Ada lagi? Mengapa kalau yang negatif arah panahnya ke dalam? Nah, mengapa yang negatif arahnya ke dalam? Nah, ke dalam dianya. Lalu ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari gambar tersebut? Enggak. Oke, kita simpan dulu.
Atau ada yang bisa memberikan perkiraan jawabannya apa? Oke, kita simpan. Lanjut. Itu pertanyaannya. Lanjut. Oke. Nah, berdasarkan gambar di atas, apakah perbedaan jenis muatan listrik positif dan muatan listrik negatif? Apa perbedaannya? Kalau positif tadi bagaimana? Arah panahnya keluar, kalau negatif panahnya ke dalam. Oke, yuk coba Talita. Positif bagaimana? Kalau muatan listrik positif arah panahnya ke luar, kalau muatan listrik negatif arah panahnya ke dalam. Iya, negatif arahnya ke dalam, positif arahnya ke keluar. Oke ya, oke, gampang. Kita lanjut. Nah nih, dari gambar ini, kira-kira yang ini apa nih? Ini gambar A, ini gambar B, ini gambar C. Kan? Oke, bisa diperhatikan gambarnya. Oke, ini muatan apa kalau gitu? Kelihatan yang Ibu tunjuk? Yang ini? Positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Yang masuk apa yang keluar? positif yang keluar. Positif yang keluar. Ini keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Berarti dia apa? Negatif. Negatif. Hilang ininya. Oke. Nah, kalau yang ini? Positif. Positif. Nah, jadi diingat ya, ini negatif, yang ini positif. Oke, kalau yang ini? Positif. Positif, dia keluar ya, yang ini positif keluar. Kalau yang ini? Negatif. Negatif, dia masuk. Yang ini? Negatif. Negatif. Yang ini? Positif. Positif. Oke, paham berarti sudah ya? Oke. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, nih gambar yang tadi, biar ingat. Bagaimanakah sifat antara kedua muatan tersebut pada gambar A? Gimana? Ini ada hubungannya dengan listrik statis pelajaran kita kemarin. Kalau gambar A, tarik menarik atau tolak menolak? Ya, dia muatannya sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis, Bu, tarik menarik. Tarik menarik. Iya, ini tarik menarik ini. Cuma nggak dibuat. Kalau gambar B? Gambar B? Tarik menarik. Ya, tarik menarik. Sama ya, tarik menarik. Oke. Gambar C? Tarik menarik juga. Iya, tarik menarik juga. Jadi semuanya tarik menarik. Ya, oke. Berarti sudah medan listrik berdasarkan simulasi PET. Oke, Ibu tayangkan simulasi PET-nya ya. Oke, ini misalnya ini negatif ya, ini negatif masuk ya. Ini yang ini sensor ini gunanya untuk mengukur medan listrik. Coba kalau kita pakai ini, lalu pakai grid. Nah ininya kita hilangkan. Yang ini kan sudah paham ya, yang garis gaya listrik, karena agak mengganggu jadinya kalau kita pakai itu.
Nah, berapa nilai medan listriknya? Kalau ini dua kotak ini jaraknya 1 meter, ya. Nah, kalau Ibu letakkan sensornya di sini nih untuk mengukur medan magnetnya di sini. Berapa hasilnya? 8,8 3 per M. Volt per meter. Oke. Nah, sekarang Ibu coba jauhkan. Hasilnya berapa? 2,22 Pi per M. Ya, Pi per M. Tadi di sini berapa? 8. 8,28. Nah, 8,28. Ini 2,22. Oke. Ibu semakin jauhkan lagi. Berapa? 1,02. Nah, 1,02. Oke, bisa diingat? Bisa ya? Oke, nah sekarang kalian pahami ya kalau di sini dia besar apa kecil? Tadi hasilnya besar. Semakin ke sini? Semakin kecil. Oke, semakin dia ke belakang dia semakin kecil. Ingat ya, itu untuk nilai medan listriknya. Sekarang Ibu tambahkan muatannya. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Berapa? Kalau Ibu tambah 2, jaraknya di sini aja lah. Jaraknya 2 meter aja lah. Ya. Jaraknya 2 meter. Berapa hasilnya kalau oke, kita mulai dari 1 dulu. Sorry, kita mulai dari 1 dulu. Oke, kalau 1 berapa? 2,13. 2,13. Ibu tambah lagi. Berapa hasilnya? 4,29. Oke, Ibu tambah lagi. 6,45. 6,45. Jadi kesimpulannya kalau muatannya banyak, Kalau muatan banyak, kuat medan listriknya akan semakin besar. kuat medan listriknya akan semakin besar. Oke. Kalau jarak tadi bagaimana? Kalau Kalau di jaraknya sini dia? semakin jauh, Kalau dia semakin jauh, semakin kecil. kecil ya. Semakin jauh dia semakin kecil. Hampir sama nggak dengan gaya kolom? Cobaan kemarin. Iya kan? Nah, oke. Nah, nih. Berdasarkan simulasi PET, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi medan listrik? Apa saja tadi? Faktornya? Jarak, Oke. Jarak. Kelihatan tulisannya. Merah aja. Jarak. Lalu apa lagi? banyaknya muatan listrik. Muatan listrik. Muatan listrik itu mempengaruhi. Muatan listrik. Hanya jarak dengan muatan listrik aja? Masih ingat rumus gaya kolom? Masih. Jarak dengan muatan. Satu lagi apa? Kalau muatan dibagi jarak kan bukan itu saja yang kita pakai. Satu lagi apa? Konstan. Oke. Konstan. Itu yang mempengaruhi. Ya, oke. Nah, oke, jadi perhatikan, berarti paham ya dari simulasi PET tadi.
Tuh. Nah, bagaimana menentukan kuat medan listrik? Nah, kita sudah tahu tadi masih dipengaruhi jarak, masih dipengaruhi oleh gaya. Nah, misalnya kita ingin menentukan suatu muatan ini berapa sih yang ditimbulkan oleh muatan ini medan listriknya, maka kita harus menggunakan muatan uji sebesar Q0. Nah, Q0 ini muatan ujinya dibuat lebih kecil. Nah, nih Q0 kita pakai ini. Untuk mengukur ini, ya kan, kita pakai muatan uji. Muatan uji ini harus lebih kecil biar kita bisa mengukur yang ini. Nah, masih digunakan hukum kolom seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ini gaya kolom. Ini pakai muatan uji tadi Q0 per R kuadrat. Oke. Nah, ini definisi dari medan listrik sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu muatan uji atau Q0, maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut adalah, nah nih, E sama dengan, E ini adalah medan listrik ya, E adalah medan listrik, L per Q0. Oke, nah F yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut. Nah, ini muatan uji B oleh muatan A tersebut. Ini apa yang diketahui dulu pertama? Kalau Newton apa? Gaya kolom. Gaya kolom berarti F, ya kan? Nih, muatan A kalau kolom berarti yang satuannya Q, yang satuannya kolom, muatan ya. Nah, muatan A 4 kali 10 pangkat min 6, muatan uji 4 kali 10 pangkat min 12. Muatan uji kecil kan? Mana yang lebih kecil? 4 kali 10 pangkat min 6 atau 4 kali 10 pangkat min 12? 4 kali 10 pangkat min 12. Iya, kalau dia min, nah itu berarti dia lebih kecil, ya kan? Ininya. Oke, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh? Sudah? Ini terbuka, ini tertutup. Oke. Nah, nih. Kira-kira dari gambar ini, apa yang ingin kalian tanyakan? Mengapa rangkaian terbuka lampunya mati, sedangkan yang rangkaian tertutup lampunya hidup? Nah, mengapa rangkaian terbuka lampunya mati? Kenapa rangkaian tertutup lampunya hidup? Oke, ya. Untuk menjawab itu, nah kita jawab ini terlebih dahulu. Apakah perbedaan masing-masing gambar tersebut? Nah, itu tadi kalian sudah jawab. Kalau terbuka tadi, lampunya apa? Mati. Oke. Nah, kalau tertutup, lampunya Hidup. hidup. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, tadi ada pertanyaan ya, yang Tika Patalita tadi yang bertanya, kenapa kalau pada rangkaian positif dia arah ininya keluar, ya nggak tadi? Atika apa ya tadi? Nah, lalu kenapa kalau pada muatan negatif masuk, ya kan?
Itu kan tadi. Nah, ingat Ya, konsep listrik statis kemarin. Kalau dia positif, berarti dia menerima apa melepaskan elektron? Kalau positif. Kalau positif menerima atau melepaskan elektron? menerima. Positif. Melepaskan. Dia melepaskan elektron. Dia memberi. Ingat, positif itu memberi. Dia melepaskan elektron. Makanya arah panahnya dia keluar. Nah, kalau negatif itu arah panahnya Ke dalam. ke dalam. Ya, ke dalam. Oke, Pak? Pak? Dia masuk, kenapa dia keluar? Nah, itu karena konsep itu ya. Oke, nah nih untuk yang pertanyaannya tadi nih baterai, kalian kalau ini kalian bisa buka-buka simulasi ya. Nah, ini kabel, nanti kalian bisa coba di rumah simulasi pet. Nih, nah, tinggal Oke, lampu. Oke, lampu. Oke, kabel lagi. Kabel pasang. Ke bawah. Oke, nah, tadi pertanyaannya kenapa kalau dia terbuka mati? Nah, ini mati ya. Nah, kenapa kalau terbuka mati? Nah, sekarang, kenapa kalau tertutup dia hidup? Nah, kenapa hidup? Nah, sekarang kalian analisis, kenapa dia hidup? Karena ada aliran listrik. Karena ada aliran listrik, ada aliran elektronnya. Nah, ini arah alirannya. Positif ke negatif, kalau elektron alirannya kebalikan ya. Negatif ke positif. Oke, paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi paham ya. Jadi apa kesimpulan hari ini? Berdasarkan tujuan, Ibu boleh minta apa yang mau jadi hari ini? Jadi hari ini mengetahui apa itu pengertian medan listrik, contoh-contoh alat yang menggunakan medan listrik, rumus medan listrik. Ya, ada lagi yang untuk rangkaian listrik? Daerah yang memiliki yang dipengaruhi oleh listrik. Oke, daerah yang masih dipengaruhi oleh medan listrik. Lalu yang kedua, kalau gaya garis listrik pada muatan positif masuk atau keluar? Keluar. Positif. Iya, positif keluar ya, benar ya. Oke, kalau negatif? Masuk. Oke. Lalu rumus medan listrik? Ke dalam. E sama dengan F per Q0. Oke, E sama dengan F per Q0. Masih ada hubungannya dengan gaya Coulomb? Masih. Oke, masih ada. Lalu untuk muatan rangkaian listrik. Oke, rangkaian listrik dibagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik yang apa? Terbuka dan tertutup. Tertutup dengan
Terbuka. Terbuka. Kalau tertutup, lampunya Hidup. hidup. Nah, kalau terbuka, lampunya Mati. mati. Kenapa bisa? Kalau tertutup, Karena kalau tertutup dapat aliran listrik. oke, adanya aliran listrik. Oke, untuk hari ini itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Oke, nanti Ibu beri lagi kalian post test. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, tidak. Alhamdulillah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang listrik statis pada hewan, lalu juga kerja saraf. Nanti kita akan belajar tentang itu untuk materi selanjutnya. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ibu ini, untuk LKPD, Iya. Ibu share di Classroom ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, nanti silakan dikerjakan. Nanti habis ini Ibu kasih post test di WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Siswa yang tidak dapat bergabung di Zoom dapat mengikuti pembelajaran pada Classroom. Di Classroom sudah tersedia materi, evaluasi, tugas, dan juga menu untuk diskusi.